Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ternak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya melakukan eksperimen ataupun percontohan kelangsungan hidup antara odot dan juga setaria. Bukan membandingkan antara nutrisi ataupun kandungan yang ada di dalamnya, karena keduanya sama-sama bagus. Jadi di sini hanya untuk pengetahuan kita semata. Saya akan mereview perbandingan antara rumput odot dan rumput Staria. Yang di sebelah kiri saya ini adalah rumput Staria, dan yang sini ini sebenarnya rumput odot, tanaman rumput odot. Sampai sana itu rumput odot. Nah, jadi yang di atasnya itu rumput Staria. Jadi kawan, antara rumput odot dan rumput Staria ini ternyata masih unggul di tanaman rumput Staria. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat, ini saya waktu penanamannya tidak bareng, tetapi waktu pengaritan kemarin saya bareng. Ini di sini saya melakukan pengaritan dan di sini saya melakukan pengaritan. Tetapi rumput seodot ini lama-lama mengurang, dan yang rumput Staria tetap bisa tumbuh normal subur. Kenapa? Ini dikarenakan yang pertama, karena tempatnya rimbun, yang kedua tanahnya terlalu lembab ataupun terlalu basah. Nah, jadi itu kelemahan dari rumput odot. Tetapi kalau rumput Staria, walaupun di tanah lembab basah, dia tetap bisa tumbuh normal. Walaupun di bawah naungan, alhamdulillah dia tetap bisa tumbuh normal. Jadi bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya baik, tetapi di sini saya cuma memberikan referensi saja, memberikan untuk menambah pengetahuan kita bahwasanya rumput Staria itu lebih tahan di tempat yang lembab ataupun yang kering ataupun tergenang air dibandingkan dengan rumput odot. Nah, jadi seperti itu kawan. Kita lihat. Ini rumput odot. Nah, rumput odot, tetapi dia sudah banyak yang mengering, dan ada juga yang sudah sampai mati. Nah, ini dia mengering mati. Nah, ini kawan, ini bekas tanaman rumput odot. Ini bonggolnya rumput odot, tetapi dia kering karena tidak tahan dengan keadaan yang lembab dan cuaca yang terlalu banyak hujan. Nah, ini, dan ini juga dia mengering, kering kan, dan rumputnya ataupun batangnya, tunasnya tinggal satu batang ini. Nah, ini banyak juga yang mengering seperti ini kawan nih. Dia mengering seperti ini karena tanahnya ini terlalu lembab. Dengan adanya curah hujan yang tinggi sekarang ini, memang waktunya hujan. Nah, ini dia mengering. Nah, mengering. Jadi tunasnya cuma beberapa batang saja. Nah, banyak yang mengering seperti ini. Tuh. Nah, dia mengering. Nih, ini kan bonggol rumput odot yang mengering ini dan mati. Nah, jadi penyebabnya yaitu tadi
karena dia tidak tahan. Dulu ini antara rumput odot dan rumput Setaria sama suburnya, sama-sama subur, sama-sama lebat, dan perawatannya pun sama. Rumput Setaria saya pupuk, rumput odot pun saya melakukan pemupukan. Justru rumput odot ini pemupukannya lebih banyak. Kenapa? Karena ini posisinya di atas. Ketika saya berikan pupuk dan hujan, itu pupuknya akan mengalir ke bagian sebelah bawah sini. Jadi dia sebenarnya double makan pupuknya. Jadi kelangsungan rumput Setaria ini lebih tahan dibandingkan dengan rumput odot. Nah, jadi seperti itu kawan. Ini umur 10 hari setelah saya melakukan pengaritan. Umur 10 hari setelah pengaritan, tingginya sudah sebesar ini, sudah bisa melakukan kita untuk pemanenannya lagi. Nah, jadi ya itu, kalau kita mau membandingkan rumput odot itu 1 kali panen, rumput Setaria ini bisa 2 kali panen. Nah, perbandingannya seperti itu, karena ya cukup cepat dalam pertumbuhannya rumput Setaria ini. Nah, sudah setinggi ini kawan, kita sudah bisa melakukan pemanenannya lagi, dan juga sudah bisa melakukan pengaritannya lagi. Ini ada di belakang kandang saya, kurang lebih 20 meter dari kandang saya. Karena ini ada di belakang kandang, memang ini sengaja saya tanam untuk cadangan ketika kita darurat ataupun kepepet. Nah, saya manfaatkan ini. Kalau tidak sempat ke bank pakan yang ada di kebun, saya melakukan pengambilan rumputnya di sini nih. Nah, jadi bisa dipahami ya kawan-kawan ya, antara rumput odot dan rumput Setaria. Tetapi rumput antara keduanya ini mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau masalah kambing suka dan tidaknya, semuanya suka. Rumput Setaria suka, rumput odot juga suka. Tetapi kalau yang belum terbiasa, perlu juga ada pembelajaran di sana. Sebenarnya rumput liar ini kawan, ini rumput liar ini ya, kambing sih mau makannya, doyan juga. Maksud saya, rumput liar ini, seandainya rumput odot ini lebat, rumput liar ini dia akan kalah, dia akan mati. Akan tetapi karena rumput odotnya itu dalam produksinya itu kurang, ataupun rumputnya itu mengurang, jadi rumput liarnya ini akan dominan lebih banyak, jadi mengalahkan rumput odot itu sendiri. Rumput odotnya semakin sedikit, rumput liarnya yang menjadi subur. Nah, seperti rumput Setaria ini juga saya tidak melakukan pembersihan, karena ya buat tambahan pakan kambing, karena rumput liarnya ya juga mau juga kambing. Tapi di sini rumput liarnya agak berkurang. Kenapa? Karena rumput Setaria itu lebih dominan suburnya, jadi dia akan tertutup oleh rumput Setaria ini. Apalagi nanti kita kalau melakukan pemanenannya itu sudah tinggi, ini akan bertemu dengan ujung yang sebelah sini, sehingga tengah-tengah sini ini akan tertutup. Jadi rumput liar itu ruang geraknya tidak banyak, dan dia lama-kelamaan kalah.
sehingga bisa mengurangi populasi dari rumput liarnya dan akhirnya bisa mati. Nah, jadi bisa terkalahkan oleh adanya rumput Starion itu kan. Lama-lama dia akan menutup tengah-tengah ini. Oke kawan, jadi itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.